Hai anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar, dan ceria ya anak-anak semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap menjaga prokes. Alhamdulillah ya, hari ini kita hari pertama pembelajaran PJOK. Mudah-mudahan anak-anak terus selalu semangat belajar. Nah, pembelajaran PJK ini meskipun kita belajar daring, anak-anak harus paham isi materinya, karena ini adalah dasar dari seluruh materi yang akan berkelanjutan di kalian kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ini dasar banget ya. Isi materinya yaitu gerak dasar lokomotor. Nah, gerak dasar lokomotor itu ada 2 konsep yang harus kalian pelajari. Pertama, pengertian gerak dasar lokomotor. Yang kedua, macam-macam gerak dasar lokomotor. Macam-macam gerak dasar lokomotor itu ada jalan, lari, lompat, loncat, dan berjingkat. Baik, nanti kita bahas satu-satu. Apa itu jalan, apa itu lari, apa itu lompat, loncat, dan berjingkat. Pertama, kita lihat dulu di slide boleh, di buku juga boleh, buku PJOK-nya dibuka juga boleh. Jadi gerak dasar lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Jadi gerak yang kalian lakukan sehari-hari ya. Kalian melakukan jalan dari kamar tidur ke kamar mandi. Nah, itu kan jalan. Itu kalian sudah melakukan gerak lokomotor karena berpindah tempat. Jadi kalian habis duduk nih dari ruang tamu, kalian pengen ambil minum ke dapur, kalian berjalan. Nah, itu sudah melakukan gerak lokomotor ya. Contohnya apa sih gerak dasar lokomotor itu? Jalan, lari, lompat, loncat, berjingkat. Jadi yang kalian lakukan berpindah tempat itu namanya gerak lokomotor. Kayak lari kan juga berpindah, meloncat juga berpindah, melompat berpindah, dan berjingkat juga berpindah. Nah, sekarang kita bahas yang gerak dasar jalan. Gerak dasar jalan yang jalan perorangan. Jalan perorangan di situ kalau di buku ada di halaman 4. Coba kalian buka di halaman 4. Ya. Badannya berdiri tegap. Pandangannya ke arah depan. Melangkahlah dengan kaki kanan dahulu. Ya. Kemudian tangan kiri diayun ke depan, langkahkan kaki ke depan. Tangan kanan berada di depan saat posisi tegap. Jadi badan kita lurus, tetap lurus, berjalan lurus, berjalan tegap ya. Nah, itu kalian pasti setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik itu melakukan hal ini, melakukan berjalan lurus, jalan perorangan. Nah, kemudian yang B, berjalan beregu. Berjalan beregu itu dilakukan dengan beberapa orang dan jalannya seperti jalan lurus, kaki kanan melangkah dan kaki kiri diayun ke depan. Kalau zaman dulu ada tuh namanya gerak jalan. Jadi langkah kakinya harus sama antara kalian dengan teman-teman kalian. Itu gerak jalan. Ya, kalau misalkan tidak pandemi pasti kita sudah melakukan ini, kita sudah praktekkan ini.
ya. Tapi nanti tetap ada tugas dari ibu untuk kalian membuat video. Oke, itu nanti. Sekarang kita lanjut yang kedua. Tadi sudah gerak dasar jalan. Nah, sekarang gerak dasar lari. Kalau gerak dasar lari mau kalian lihat di buku, ada di halaman 6 ya. Lari itu gerakan berpindah tempat dengan cepat ya. Saat lari, kedua tangan digerakkan bergantian secepat mungkin. Ketika berlari, ada saat dimana kedua kakimu tidak menyentuh tanah. Lihat seperti di gambar itu kan, kaki yang belakangnya tidak menyentuh tanah ya, kaki yang depannya bertumpu di tanah. Jadi tapi lakukannya ini cepat. Kalau lari itu cepat. Nah, apa sih yang suka kalian lakukan gerak berlari? Permainan apa ya kira-kira? Coba kalian ingat bermain apa yang ada berlarinya. Pasti bermain sepak bola, ya kan? Main sepak bola, main petak umpet, itu kan kita berlari. Terus main apa lagi? Permainan olahraga yang berlari. Oke lah, bola ya, bola, main basket, terus main bulu tangkis, pasti itu gerak berlari ya. Gerak dasar lari itu pokoknya kalian lakukannya harus cepat, cepat sigap lari. Kemudian yang ketiga, gerak dasar melompat. Melompat dan meloncat itu berbeda ya. Kalau melompat, gerakan mengangkat badan dari tanah. Gerakan melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki ya. Ingat, kalau melompat itu bertumpunya satu kaki. Lihat gambarnya tuh, ada di buku. Kalau kalian mau lihat di halaman 9 gambarnya. Bertumpunya satu kaki kan, lompat ke depan. Nah ya, jadi seperti itu. Melompat ke depan tuh bertumpunya satu kaki. Tep, jatuh ke tanah satu kaki. Melompat. Nah, terus yang B, melompat sambil bermain. Kalian pasti pernah lah melakukan permainan ini ya. Pernah bermain engklek? Nah, sama seperti itu, bermain engklek. Kemudian yang selanjutnya, gerakan keempat. Nah, ini gerak dasar loncat. Gerak dasar loncat, meloncat. Meloncat berarti tadi kalau melompat bertumpunya satu kaki ya. Bertumpunya satu kaki, ini melompat ya. Nah, sekarang meloncat. Meloncat itu bertumpunya dua kaki. Ada di halaman 11 kalau kalian mau lihat. Di halaman 11 itu gerak dasar loncat. Contohnya seperti hewan kanguru ya. Hewan kanguru seperti ini, lihat ada di buku itu, menggunakan dua kaki saat mendarat. Meloncatnya dilakukan dengan dua kaki, mendaratnya juga dilakukan dengan dua kaki ya. Ingat ya, kalau melompat itu tumpuannya satu kaki, kalau meloncat dua kaki. Di awal kalian mulai meloncat itu melakukan dengan dua kaki, dan pada saat kalian bertumpu atau mendarat juga dengan dua kaki ya. Mengerti kan perbedaannya ya kan? Kemudian lihat di gambarnya itu kan tuh, pada saat dia memulai di gambarnya itu, dia dua kaki dua-duanya diangkat. Ketika dia meloncat, hap,
turun ke bawah itu dengan 2 kaki juga ya. Terus apa sih namanya, kalian paham nggak ya meloncat dan melompat? Oke, nanti akan ada video yang dikirimkan lompat dan loncat itu berbeda. Tapi meskipun tidak dikirimkan video, sudah paham lah pasti, karena ini gerakan-gerakan sehari-hari yang kalian lakukan ya. Posisi badannya tegak ya, kakinya ditekuk, kedua kaki rapat, kemudian lututnya ditekuk. Meloncatlah ke depan dengan 2 kaki, itu namanya gerak dasar loncat. Sekarang kan terakhir yang kelima itu gerak dasar berjingkat. Berjingkat dilakukan dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Jika kalian berjingkat dengan kaki kiri, mendaratnya juga dengan kaki kiri. Angkat satu kakinya. Misalkan kalian mau mengangkat kaki kanan, berarti kaki kiri kalian menjadi tumpuan. Kalau kalian mau mengangkat kaki kanan, mau mengangkat kaki kiri, berarti kaki kanan kalian yang menjadi tumpuan. Kan? Sudah dilihat gambarnya, itu sudah jelas gambarnya ya. Gambarnya sudah jelas banget. Dia itu mengangkat kaki kiri, berarti kaki kanannya bertumpunya kaki kiri, kaki kanannya diangkat. Ya, jadi itu adalah macam-macam gerak lokomotor. Gerak dasar lokomotor itu sering dilakukan dalam keseharian. Semua orang melakukan gerak lokomotor. Ayah kita, ibu kita, kalian adik kita. Kalau ada neneknya nenek kita, ada pamannya paman kita, ada kakek kita, semuanya setiap orang pasti melakukan gerak berpindah tempat. Nah, jadi gerak berpindah tempat di dalam olahraga itu namanya gerak lokomotor. Kalau kalian melakukan gerak lokomotor secara teratur, dapat membantu meningkatkan kesehatan badan. Jadi kalau kalian melakukannya dengan teratur, dengan teknik yang benar, itu akan menjaga dan meningkatkan kesehatan badan kalian. Ya, mungkin itu aja yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian memahami apa itu gerak lokomotor. Simpel dan mudah kok. Dan untuk mamah semua, terima kasih sudah mendampingi belajar siswanya di rumah. Mudah-mudahan apa yang mamah dan ayah lakukan ini mendapatkan ridha Allah. Jadi mengajarkan anak belajar ya. Terima kasih mama semua. Anak-anakku juga harus rajin dan harus semangat belajarnya, meskipun ini daring tetap harus semangat. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, semangat selalu, sehat, bugar dan ceria untuk anak kelas 1.